Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Dia membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Pak, komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa, ya kan? Yang intervensi siapa, tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan, agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan, kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan, IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan, dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak
untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Ya, ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar, itu kuncinya. Kita di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Ada yang mengatakan bahwa zaman sekarang seperti zaman Orde Baru karena mendegradasi demokrasi. Ada yang mengatakan juga baru berkuasa sudah sewenang-wenang kepada rakyat. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan kalau di zaman Orde Baru partai itu cuma 3. Golkar, PDIP, dan P3. Tidak ada partai lain. Dan menteri yang banyak dulu itu cuma partai Golkar. Tapi di zaman reformasi, sejak 2014 sampai dengan 2023 sekarang, menteri terbanyak itu adalah menteri dari partai pendukung pemerintah. Di antaranya adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan P3. Jadi sebenarnya siapa yang Orde Baru itu? Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?
ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tahu nggak? Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo, bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Nah, yang pasti kalau buat saya, dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti. Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden, wakil presiden, nah, kalau Anda tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik. Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan.
Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri? Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan dia ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya itu dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Nah, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya, kalau kamu ditekan untuk mundur. Nah itu yang saya sampaikan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Debat Capres semalam bagi saya itu momennya agak kurang pas bagi pendukung Prabowo Subianto, karena beberapa hari sebelumnya mereka itu sedang berpesta, pesta survei. Mereka lagi bahagia-bahagianya, keluar-keluar di mana-mana gitu ya, yakin bahwa bisa menang satu putaran dan sebagainya. Tiba-tiba debat. Ini kan kayak ngerusak suasana gitu. Ketika para pendukungnya lagi yakin-yakinnya, lagi optimis luar biasa, malah ditunjukkan penampilan Prabowo yang sangat-sangat memalukan. Ya karena dari debat Capres semalam kita bisa melihat penampilan Prabowo Subianto ya mirip kentut. Ibaratnya tuh mengganggu suasana gitu. Sangat-sangat malu ketika melihat penampilan Prabowo di debat semalam. Karena biasanya mereka yang heboh sekali itu mendadak senyap karena jadi nggak tahu mau ngapain. Karena mereka nampaknya juga mengakui bahwa penampilan Prabowo di debat Capres semalam itu cukup memalukan. Bahwa Prabowo ini selalu berhasil untuk maju sebagai Capres karena mungkin dalam dirinya itu melekat simbol-simbol atau faktor-faktor yang membuat dia itu
sangat-sangat disegani oleh sekelilingnya, dari kelompok elit, dari para ketua umum partai. Ya karena Prabowo itu dikenal sebagai orang kaya, yang punya logistik, yang bisa membiayai kampanye. Kemudian dia juga adalah ketua umum dari partai yang cukup besar di Indonesia, yaitu Gerindra. Lalu kemudian dia sebagai Menteri Pertahanan. Itu semua melekat. Ketika Prabowo berdiri bersama Pak Ganjar dan Anies, ini mereka sejajar gitu. Ada di panggung yang sama. Melepaskan semua kekayaan dan sebagainya itu. Sehingga ketika Prabowo harus berhadapan dengan Pak Ganjar atau dengan Anies Baswedan, ini terlihat sekali bahwa Prabowo nampak lemah dan sangat-sangat tidak berdaya. Di luar Prabowo mungkin sebagai menteri, sebagai orang kaya, sebagai orang yang punya logistik besar, sebagai orang yang menjadi ketua umum partai besar. Tapi di panggung debat KPU semalam, dia bukan apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Karena jawaban-jawabannya, saya kadang berpikir bahwa ada banyak orang yang secara kemampuan menjawab atau intelektualnya jauh-jauh lebih baik dibandingkan Prabowo Subianto. Jadi kalau kita melihat dari hasil debat Capres semalam, kita bisa melihat respon dan reaksi para pendukungnya ternyata sudah merasa malu. Dan ini baru debat Capres, belum Cawapres. Coba bayangkan gitu ya. Prabowo yang sudah berkali-kali tampil di panggung debat Capres, kemudian pernah menjadi menteri, ketua umum partai, seringlah dia bicara-bicara di hadapan publik gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan Pak Ganjar yang pernah menjadi anggota DPR 2 periode, pernah menjadi gubernur Jawa Tengah 2 periode, Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Ganjar, ini dia kayak kena mental. Jadi belum jawab udah ngerasa bersalah. Seperti misalkan dari koalisi pendukung Prabowo, ada Airlangga, Zulkifli Hasan, yang saya sangat yakin keduanya ini lebih mampu untuk menjawab atau tampil di debat Capres KPU semalam. Itu seandainya bisa diganti, kayaknya Prabowo ganti Airlangga aja. Kasian gitu. Dia mau jawab apa bingung, berdiri udah capek. Jadi pro Prabowo yang semalam biasanya keluar-keluar, yang sebelumnya keluar-keluar, semalam terlihat senyap, diam, dan hari ini gitu ya, saya coba lihat-lihat teman-teman yang sudah belok dukung Prabowo karena anggarannya cukup bagus di sana. Itu sekarang nampaknya ada arahan baru dari kelompok mereka bahwa para buzzer, para pendukung Prabowo ini kayaknya diarahkan untuk membahas survei lagi. Karena kalau mereka bahas Capres, nggak ada yang bisa dibanggakan, satu pun nggak ada. Jadi sementara kita terus membahas debat Capres gitu ya, kubu Prabowo mungkin akan terus bahas soal survei. Ya kalau bisa mungkin perlu ada survei baru sebelum minggu depan gitu ya, untuk mengecoh atau mempersiapkan pengalihan isu dari debat ke survei. Jadi coba bayangkan, kalau Prabowo saja sudah sedemikian kewalahan, apalagi nanti di debat Cawapres antara Gibran melawan Mahfud MD. Saya gak bisa membayangkan bagaimana debat itu bisa berjalan gitu, karena menghadapi seorang profesor yang pernah menjadi ketua MK, pernah menjadi anggota DPR, beberapa kali jadi menteri, itu pasti sangat-sangat tidak mudah gitu. Apalagi jam terbang Gibran untuk di panggung debat Capres ini nampaknya masih cukup kurang ya, kecuali misalkan KPU ya membuat aturan-aturan baru misalkan gitu ya, di mana debat Cawapres bisa dibantu sama Bapak, mungkin itu bisa lah, atau dibantu sama tim, sama jubir kan gitu ya. Itu mungkin bisa cukup mengimbangi lah kekuatan Pak Mahfud gitu. Tapi kalau Gibran yang debat sendiri, kita bisa prediksi bahwa itu akan sangat-sangat memalukan, jauh-jauh mungkin lebih memalukan dibandingkan debat Prabowo semalam. Jadi kalau saya lihat dari postingan-postingan pendukung Prabowo, karena kayaknya mereka itu
lebih suka lomba survei. Lomba aja. Ya, tapi dari sini kita jadi tahu kelemahan lawan dan kelebihan kita. Kelebihan kita di debat capres adalah kita punya sosok-sosok seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sangat pengalaman, yang sangat paham soal permasalahan di Indonesia dan bisa memberikan alasan-alasan dan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan persoalan yang coba disampaikan oleh kubu lawannya. Nampaknya kubu Prabowo jadi tidak berkutik dan jadi malu sekali untuk bicara soal Prabowo Subianto, sehingga dari sini elektabilitas 40% katanya itu kayaknya tidak akan bisa naik lagi dan itu mentok segitu-gitu aja, dan itu artinya Prabowo sangat mudah untuk kita kalahkan kalau momen ini terus bisa kita pertahankan. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar
jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.